Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother-brotherku semua nih. Nah, gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian itu jadi orang sukses semua gitu loh ya. Entah kalian sukses dari sektor kripto, entah kalian sukses dalam menjalankan usaha atau karir kalian melejit di dunia kerja kalian gitu ya bro ya. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua ya. Tanpa terkecuali entah kalian subscribe saya entah tidak, yang penting doa ini tersalurkan buat kalian semua gitu ya. Oke, tetap sebelum lanjut ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di kesempatan kali ini kan kalau kita lihat bersama-sama itu Bitcoin itu kan masih ya terombang-ambing juga, karena kalau kita mengacu pada Bitcoin dominan juga dia masih strong banget gitu kan ya. Powernya masih sangat kuat. Tentunya di sini kalau kita lihat secara overallnya altcoin juga mengalami penurunan bro ya. Secara overall altcoin itu mengalami penurunan ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri. SRP juga koreksi, BNB koreksi ya, Ethereum juga, Dogecoin, Cardano, Hyperliquid ya. Ini juga pada mengalami koreksi bro. Ya, pada mengalami koreksi. Nah, kalau kita lihat nih HP ku kenapa nih agak lemot nih. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat sendiri bro ya, overall lah 90%-an ini mengalami koreksi. Nah, dari teman-teman semua, Bang tolong request bahasin PP Coin gimana nih PP Coin prospeknya. Oke, kalau kita lihat dulu bro ya untuk price harga daripada PP Coin, karena kita ada acuan kalau nanti the Fed ya di tahun ini bisa mangkas suku bunga bro. Ini PP, Shiba Inu, Bong, Farcoin, terus dari token utilitasnya mungkin ada Ethereum, ada XRP, BNB, Solana dan yang lain-lainnya lah ya. Itu bakal pumping gitu ya. Tapi disclaimer dulu. Nah, kita fokus ke PP. Untuk saat ini kan PP seperti ini ya, dia koreksi, Bro. Market cap udah mulai turun. Terus kalau kita lihat dari segi komunitas sih sebenarnya masih cukup oke ya. Komunitas PP Coin itu masih bullish loh terhadap PP bro ya. Komunitasnya masih cukup bullish terhadap PP Coin bro. Nah, bisa kalian lihat sendiri dari segi persentasenya di sini ya, ngeblank. Ngeblank. Nah, 87% kan bullish. Oke, kita langsung lihat dulu. Nah, kalau kita lihat untuk PP Coin sendiri bro ya, dia sempat naik hampir menyentuh di zona ini ya, hampir menyentuh di area 1064 atau 1065-an ya teman-teman ya kalau nggak salah nih. Oke. Ya di kisaran harga ini 10.7 atau 10.69 ya, 10.7 ya, hampir menyentuh di area tersebut tapi dia terbanting lagi ke bawah ya bro ya. Belum mampu ngejebol tapi dia masih tertahan di area trendline batas bawah ini. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama bro, dia kan tertahan tuh di zona sini ya. Kita ambil dulu gambarannya biar enak bro. Dia tertahan nih di zona ini, pertama kali tertahan di sini ya, di area support become resistant gitu ya. Oke, dia tertahan di zona ini bro. Tapi kita perlu antisipasi juga di mana di bawah sini kan ada satu zona kembali ya. Ada area yang notabene ini cukup bagus banget kalau menurut saya ya. Ini cukup bagus banget. Kenapa? Karena di sini ada pola double bottom ya. Double bottom ini bro ya, kalian bisa melihat sendiri bottom pertama dia naik, habis itu dia koreksi lagi membentuk area support baru, ini menjadi bottom keduanya dan dia langsung naik sampai harga yang cukup signifikan di area 1,6 something ya gitu bro. Jadi nanti semisal PP itu kejebol nih, area ini kejebol, maka dia berpotensi untuk turun sampai area sini kan. Nah, area sini nanti akan terbentuk yang namanya triple bottom ya. Triple bottom biasanya kenaikannya jauh lebih gila dibandingkan double bottom gitu ya. Semoga saja ini bisa terjadi bro, semoga saja. Cuman kan kalau kita lihat dalam time frame weekly memang di situ ada pola head and shoulders yang perlu kita antisipasi juga. Tapi tidak menutup kemungkinan ya bro ya, kalau ini terbentuk pola triple bottom maka di sini nanti prospek atau bullish daripada PP itu pasti akan terjadi gitu ya. Oke. Terus di sini ada kabar yang cukup menarik juga bro. Nah, jadi di sini Jerome Powell atau Jempol Powell ya bro, itu mengatakan sebagian besar anggota FOMC, oke, memperkirakan akan ada atau akan terjadinya pemangkasan suku bunga The Fed akhir tahun ini. Semoga bro ya, semoga ya. Jadi Jerome Powell telah membuka kemungkinan penurunan suku bunga Fed akhir tahun ini dan menyatakan bahwa sebagian besar anggota FOMC itu memperkirakan hal ini akan terjadi. Oke, ini menarik bro ya.
Kalau The Fed ya itu menurunkan suku bunga acuannya, Bro, maka di sini volatilitas daripada sektor kripto ini akan bagus. Dia pasti akan grow up. Pertama kali The Fed mangkas suku bunga, apa yang terjadi? Reaksi pada sektor kripto, pam, naik, Bro. Kalau ini terjadi lagi pemangkasan, otomatis bakal naik juga. Nah, jempol Powell itu kembali lagi membahas kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed tahun ini dengan menyatakan bahwa sebagian besar peserta FOMC itu memperkirakan hal itu akan terjadi akhir tahun ini. Ketua The Fed tersebut juga mengomentari kemungkinan pemangkasan suku bunga pada pertemuan FOMC bulan Juli mendatang. Nah, jadi di bulan Juli ini, Bro, semoga saja nanti akan ada informasi-informasi, oh mungkin nanti di bulan depan atau mungkin di kuartal 4 bulan pertama gitu kan. Itu ada pemangkasan suku bunga. Wah, market langsung bereaksi itu, Bro ya. Market langsung bereaksi. Powell bahas kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed akhir tahun ini. Berbicara di forum ACB tentang perbankan sentral, Powell menyatakan bahwa mayoritas peserta FOMC itu menganggap tepat untuk memangkas suku bunga lagi akhir tahun ini. Hal ini terjadi saat Ketua The Fed itu menyampaikan pendapatnya tentang pemangkasan suku bunga. Dan apakah terlalu dini untuk memangkas suku bunga? Nah, Powell tetap berpendapat bahwa ekonomi Amerika Serikat berada dalam posisi yang baik-baik mereka untuk menunggu dan melihat dampak tarif Trump terhadap ekonomi. Nah, ia mengakui bahwa inflasi sejauh ini sesuai dengan ekspektasi yang biasanya membuka peluang bagi pemangkas suku bunga Fed. Namun ia menyatakan bahwa mereka memperkirakan inflasi akan lebih tinggi selama musim panas. Oke ya. Sementara itu, Ketua The Fed juga menyatakan bahwa ia tidak dapat mengatakan apakah Juli terlalu dini untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga dan bahwa hal itu akan bergantung pada data yang masuk. Ini akan mencangkup data seperti inflasi CPI ya, Bro ya, dan data PPI di bulan Juni. Yang akan keluar masing-masing pada tanggal 15 dan 16 Juli. Jadi Gubernur Federal Reserve Christopher Wallace telah menyatakan bahwa pemangkasan suku bunga untuk The Fed itu dapat terjadi paling cepat pada bulan Juli, yaitu di bulan ini, Bro ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini, namun para pedagang bertaruh bahwa pemangkasan suku bunga tidak akan terjadi setelah pertemuan FOMC pada bulan Juli. Data CME FedWatch itu menunjukkan bahwa ada peluang sebesar 80,9% bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah setelah pertemuan pada tanggal 30 Juli nanti gitu ya. Jadi di sini ya kalau kita lihat dari data votingnya untuk bulan Juli itu belum akan ada pemangkasan suku bunga ya. Jadi masih The Fed itu masih tetap hawkish lah ya mempertahankan suku bunga. Tapi di akhir tahun 2025 mungkin bisa di bulan-bulan akhir ya, bisa seperti Desember, November ya, ataupun di bulan Oktober itu masuk kategori kuartal keempat. Siapa tahu ada pemangkasan. Makanya di sini, Bro ya, kita masih ada beberapa acuan untuk market kripto ya, seperti pemangkasan suku bunga, seperti apa ya, terjadinya printing money juga. Kita tahu lah tahun 2021 itu dampak COVID itu seperti apa, tapi apa dampak terhadap sektor kripto langsung ya, Bro ya, langsung. Nah, semoga saja kali ini, Bro, The Fed mau memangkas suku bunga sebelum announcement pemangkasan suku bunga ya, teman-teman ya. Bitcoin udah kembali membuat all time high mungkin di area 115 sampai 120 ribu kembali. Habis itu ada announcement pemangkasan suku bunga, yes, otomatis, Bro ya, mungkin 130 sampai 50 it's okay bisa terjadi, dan di situ berdampak sangat positif bagi altcoin tentunya nantinya. Nah, oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam